Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Perlunya kita mengetahui kondisi apapun bentuknya, di dalam sekesta apa yang terjadi pada diri kita, khususnya di dalam lingkungan keluarga kita, untuk senantiasa berintrospeksi diri di akhir zaman ini. Kehidupan semakin menyusahkan, ekonomi sudah semakin menyulitkan. Hiruk pikuknya mereka yang sudah menjerit, sudah terdengar jeritannya. Mereka inilah, atau kita pun bahkan ada di dalam situ untuk senantiasa mau nggak mau harus berusaha menanggung semuanya. Buktinya apa? Imbas. Sesuatu yang terjadi di globalisasi sekarang ini, imbasnya pasti kepada kita semua. Salah satu contoh ini. Sehingga ini merupakan suatu ujian. Ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman. Sebagai hamba Allah yang punya iman. Ini merupakan suatu hal yang penting. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka hamba Allah yang beriman dengan hal yang gaib. Ya wal yuqimunas shalah. Orang-orang yang menjalankan sholatnya. Iman-iman seperti ini merupakan suatu penting buat kita benar-benar masuk ke dalamnya. Ke dalam figur-figur yang mengandung iman. Agar apa? Agar kita dijauhkan dengan segala sesuatu yang berbau bumerang seperti ini. Semua akan jadi bumerang buat kita. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menghadapi ujian yang sekarang ada di depan kita, yang ada di depan diri kita, kalau tidak pintar-pintar memilah, pintar-pintar menyiasati kondisi ini, maka kita akan terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan selamanya. Ke dalam lembah yaitu yang berbau riba selamanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'min. Jika kita orang mukmin, jauhi riba. Diwajibkan untuk kita menjauhi hal yang berbau riba. Maka pentingnya di sini untuk kita di dalam menerima ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita harus senantiasa pintar. Salah satu ujian yang ini sering kita terima tanpa sadar dan ini sudah merasap di dalam diri kita. Apa ujian itu? Orang gila dengan dunia. Orang gila dengan gemerlapnya dunia. Ujian harta dan ekonomi. Kita mikirnya minta ampun. Kalau sampai kita nanti miskin, sampai kita nanti bagaimana kondisi kita. Kalau misalkan kita jatuh miskin, bagaimana kita, dan pertanyaan.
Wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yunfikun, kemudian menginfakkan, hanya merekalah yang dijelaskan surat Al-Baqarah ini, hanya merekalah yunfikun yang akan diridhoi, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia semakin kejam. Bukan dunia semakin kejam, namun iblisnya yang semakin berusaha merongrong manusia akhir zaman supaya apa? Sisa-sisa umat ini diajak semua masuk ke neraka. Maukah kita seperti ini? Pikir 15 kali, harus bisa berpikir. Didasari dengan pemikiran, yaitu dengan adanya iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita menjadi hamba Allah yang beruntung, harus kita memilih ini tadi. Di awal Al-Qur'an sudah dijelaskan. Merupakan suatu petunjuk yang jelas. Dan ini petunjuk hudal lil muttaqin, petunjuk bagi hamba Allah yang takwa. Dasari diri kita dengan iman. Insya Allah semua kalau kita dasari dengan iman, maka kita akan dijauhkan dengan kebrutalan yang ada di akhir zaman ini. Hadapi semua dengan tenang. Ujian itu kita hadapi dengan tenang, santai. Jangan sampai kita terperosot ke dalamnya. Pertama adalah ujian itu berupa harta dan ekonomi. Ini harus kita perhatikan jelas. Jangan sampai kita terperosot dengan ujian ini. Yang kedua adalah ujian yang kondisi kejiwaan kita. Jangan sampai jiwa kita menjadi terombang-ambing hanya karena terpengaruh oleh harta. Mikirnya harta berlebihan, ketika harta diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jadi gila. Innahu li hubbil khairi la syadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa qusila ma fis sudur. Jelaskan di situ. Kamu mikir dunia terlalu over. Kamu tidak mikir nanti bagaimana ketika kamu nanti menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke liang lahat, alam barzakh, alam kubur. Di situ tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, dan tidak ada siapapun. Adanya malaikat zabaniyah, malaikat yang sukanya nyiksa dan nyiksa. Mau kemana kita? Anak istri yang kita cintai waktu di dunia, apakah akan membantu kita? Tidak. Orang yang kita kasihani akan membantu kita? Tidak. Yang membantu kita adalah amal kita selama hidup di dunia, satu. Yang kedua, amal jariah kita ketika kita hidup di dunia ini. Kemudian anak soleh itu ulah. Seperti jelaskan dalam hadis, illa mana ibnu Adam, jika anak Adam nanti mati, putus semua perkara illa minas salas, kecuali 3 perkara. Apa? Awalat soleh itu ulah. Anak yang soleh yang mendoakan bapak ibunya. Ada batasnya juga. Ketika anak yang itu masih hidup, dia akan mendoakan. Ketika anak soleh itu sudah meninggal, putus. Kemudian amal jariah, sodako yang mengalir. Mesti kalau kita punya masjid atau selama itu dipakai, jariah mengalir terus. Kalau udah tidak dipakai, putus lagi. Ilmu tafawubi, ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu masih dipakai sama orang yang mengamalkan, dia masih hidup, masih mengalir. Kalau dia sudah mati, putus. Ternyata semua ada batasnya. Selama itu dimanfaatin, selama itu masih dipakai, intinya seperti ini, dia akan mengalir kepada yang bersangkutan di alam barzakh. Namun kalau sudah tidak dipakai, putus semuanya, maka hilang semuanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kemudian ujian fitnah yang sering terjadi pada sekarang ini, al-fitnatu asyaddu minal qatl, al-fitnatu akbaru minal qatl, ujian-ujian fitnah yang menyebabkan manusia gulung tingkar dalam segala hal yang berbau kemunafikan, yang berbau kemusyrikan, yang berbau kemaksiatan. Diarahkan ke sana untuk murtadisasi, keluar dari Islam. Sedangkan fitnah ini, ujian fitnah ada 2. Fitnah subhat dan fitnah syahwat.
Syubhat ada suatu bentuk yang berbentuk aliran keyakinan apapun bentuknya, yang berhubungan dengan agama kita, berhubungan dengan keyakinan kita. Orang pinter pulang, udah merasa ilmunya tinggi, mendirikan aliran baru yang menyimpang daripada ajaran Al-Quran. Ini yang bisa merupakan suatu menuju kesesatan. Apakah ada seperti ini? Banyak. Bagaimana kita memilah-filah? Bahkan yang sampai ngeri, ini ada. Kalau orang nggak paham, ini dikira Al-Quran. Persis kayak Al-Quran, tulisannya dalam Arabnya seperti pernah. Bagus seperti Arab semua. Padahal ini bukan Al-Quran. Kitab yang menyesatkan. Hati-hati dengan apa yang harus kita pelajari sebelum syariat kita benar-benar kuat. Maka jangan sekali-kali main api. Jangan sekali-kali antum mandi dengan panasnya api. Kenapa? Karena tidak, antum akan tenggelam, antum akan terbakar dengan semuanya itu. Alias menimbulkan suatu aliran-aliran sesat yang nanti akan dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhir. Wajar kalau baginda Rasulullah SAW dalam haji wadaknya, nanti umatku di akhir zaman akan muncul banyak sekali aliran. Namun yang selamat hanya umatku yang berpedoman pada apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa baginda Rasulullah SAW itu utusan Allah, Rasul Allah. Dengan cara kita berpedoman dengan firman Allah Al-Quran, kemudian sunnah Rasul. Ini hanya dua yang berpedoman dengan ini, maka insya Allah Allah akan selamatkan. Umat Muhammad akan terselamatkan. Tapi dengan catatan jelas, kesanatan hadisnya jelas, subahul nuzulnya juga jelas. Semua harus jelas. Jangan asal-asalan. Tujuannya apa? Mendeteksi sanadnya daripada hadis itu tujuannya apa? Bisa biar kita bisa tahu hadis ini asli atau hadis ini dhaif, alias salah, alias palsu. Sahihnya hadis akan memberikan kita nuansa yang enak dan benar. Semua ini perlu ilmu, harus kita pelajari, dan ilmu tidak pernah ada akan habisnya. Pentingnya kita mempelajari dengan kita ikhlas ridho menghadapi ujian yang Allah berikan di akhir zaman ini. Tanpa harus suudzon pada Allah. Tanpa harus prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzon, jalan terus. Ibadah kita tingkatkan. Ini. Jadi fitnah subhat. Yaitu tentang yakin. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini merupakan suatu hal. Namanya syahwat itu tidak harus perbuatan yang berhubungan dengan nafsu, yaitu zina, nafsu seksual. Bukan. Syahwat di sini bisa berarti nafsu ingin menguasai harta warisan. Ini juga namanya fitnah syahwat. Ingin menguasai harta, bagi-bagi warisan semua ingin dikuasai. Bahkan saudara sendiri tega dibunuh hanya untuk ingin mendapatkan warisan itu. Ini namanya fitnah syahwat. Makanya hati-hati, yang namanya fitnah syahwat pasti ini. Syahwat ini yang berbau dengan nafsi, yaitu nafsu. Nafsu keinginan manusia untuk ingin memiliki semua yang dia inginkan. Tanpa harus memperdulikan kanan kiri, tanpa harus memperdulikan itu halal atau haramnya. Yang penting gua harus punya, hari ini juga harus punya. Gak peduli, mau dikiniin, tidak peduli. Pokoknya juga harus punya. Ini namanya nafsu syahwat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunillah. Kalau sudah kita bisa introspeksi dengan ujian-ujian berupa harta, ekonomi, kondisi jiwa, kemudian ujian yang berbau fitnah, maka mari kita introspeksi bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar mengarah ke jalan Allah atau tidak. Kalau tidak mengarah ke jalan Allah, jangan diikuti. Kalau sudah ke arah jalan Allah, maka mari kita ikuti. Andai kata kita salah, kita cepat mohon maaf. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mensukai hambanya yang suka taubat. Tubu ilal taubatan nasuha asarabukum ayyukaffara ankum sayiatikum. Suka bertaubat.
Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu menyukai hamba yang suka mensucikan diri dengan apa? Sujud, zikir, dan zikir. Zikran katsira wasabiqu bukrata wa asilah. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mari bersama-sama kita belajar dengan hal-hal seperti ini. Dengan ujian-ujian yang Allah berikan seperti ini. Mari kita hadapi semua ujian yang Allah berikan kepada kita itu dengan lapang dada. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lapang dada lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah di dalam menghadapi semua ini. Mari kita kembali wasyari ila magfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Mudah-mudahan hamba Allah yang istiqomah. Kita menjadi hamba Allah yang senantiasa rutin dalam segala kegiatan yang berhubungan ibadah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.